Halo Bedikers. Informasi mengejutkan kembali mewarnai jagat media Indonesia. Sebuah hasil laporan mengungkapkan adanya penyaluran pembiayaan China kepada sejumlah negara berkembang. Indonesia disebut memiliki utang tersembunyi hingga mencapai 488,9 triliun rupiah. Lalu bagaimana rincian lengkap laporan ini? Dan benarkah kita mempunyai utang yang tersembunyi dari China? Mari kita bongkar. Sebuah dataset terbaru dari salah satu lembaga riset internasional yang berkantor di Amerika Serikat bernama Data mengungkapkan utang terselubung dalam jumlah yang sangat besar dikeluarkan oleh pemerintah China. Data sendiri merupakan laboratorium penelitian pengembangan internasional yang berbasis di Virginia College of William and Mary. Lembaga ini menganalisis, mengungkap besaran utang tersembunyi dari 13.427 proyek pembangunan. Dari keseluruhan proyek ini, negeri tirai bambu menggelontorkan dana sebesar 843 miliar dolar. Atau, jika dirupiahkan, angka ini hampir mencapai 12.000 triliun rupiah. Data ini dikumpulkan dari 165 negara selama periode 18 tahun. Proyek yang bernama Belt and Road Initiative atau BRI ini merupakan program yang diperkenalkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013. Dengan nama lain One Belt One Road atau OBOR. Ini merupakan rencana besar pemerintah Tiongkok untuk menghidupkan kembali kejayaan Jalur Sutra di abad ke-21. Strategi ini melibatkan investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran di 165 negara yang tersebar di Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. Kata belt atau sabuk di sini mengacu pada jalur darat yang berupa jalan dan rel kereta api yang juga disebut sebagai sabuk ekonomi jalur sutra. Adapun road lebih merujuk pada jalur laut atau jalur sutra maritim. Bank Dunia menyebut BRI sebagai upaya ambisius untuk meningkatkan kerjasama regional dan konektivitas antar benua. Inisiatif ini bertujuan memperkuat infrastruktur, perdagangan, dan investasi antar Tiongkok dengan 65 negara yang berkontribusi terhadap 30% produk domestik bruto atau PDB dunia. Program ini juga berdampak terhadap 62% populasi dan 75% cadangan energi global. Inisiatif ini akan menciptakan satu pasar raksasa bagi negara-negara yang terhubung. Selain itu, BRI juga mempunyai misi ingin menuntaskan masalah kesenjangan infrastruktur, sehingga proyek raksasa ini diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik maupun Eropa Timur dan Eropa Tengah. Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan utang dari China. Berdasarkan laporan Data yang dirilis akhir bulan lalu, utang tersembunyi Tiongkok ke Indonesia diberikan sepanjang tahun 2000 hingga 2017. Nilainya sebesar 34,38 miliar dolar atau setara 488,9 triliun rupiah. Ada berbagai skema yang digunakan untuk aliran utang ini. Berdasarkan hasil laporannya, Data mendefinisikan utang tersembunyi sebagai utang yang diberikan oleh Tiongkok kepada negara berkembang bukan melalui pemerintahan negara peminjam, melainkan melalui perusahaan negara atau BUMN, bank milik negara, special purpose vehicle, perusahaan patungan, dan lembaga sektor swasta. Data melaporkan 70% pinjaman China mengalir ke 5 jenis debitur tadi. Padahal, sebelum adanya proyek BRI, mayoritas pinjaman yang dikeluarkan oleh China mengalir langsung ke pemerintahan. Dengan demikian, utang tersembunyi tidak akan masuk dalam sistem pelaporan utang yang dibuat oleh lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional atau IMF. Hanya saja tetap ada resiko utang ini bisa menjadi beban pemerintah kalau terjadi one prestasi, yang artinya suatu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Data juga menemukan sebagian utang yang diberikan lewat pendanaan proyek infrastruktur tersebut tidak menguntungkan bagi negara debitur. Dalam catatan lembaga ini ada sekitar 7% dari proyek BRI yang menghadapi skandal, kontroversi, hingga pelanggaran hukum. Indonesia, Pakistan, Malaysia, Vietnam, dan Kenya ada 5 negara teratas yang memiliki proyek BRI paling bermasalah selama periode tahun 2000 hingga 2017. Nah, di Indonesia sendiri utang tersembunyi ini digunakan salah satunya untuk proyek infrastruktur, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung
yang awalnya akan dibiayai oleh Badan Internasional Kerjasama Jepang yang bernama GACA. Saat itu GACA memasukkan proyek ini ke dalam rencana bantuan pembangunan luar negeri untuk Indonesia. Sekitar 75% dari total biaya proyek akan dilakukan melalui skema pinjaman dengan bunga 0,1%. Namun China juga berupaya untuk memenangkan kontrak ini. Hingga akhirnya negeri Panda menawarkan keunggulan dari Jepang dari dimensi pembangunan, kecepatan, hingga pembiayaan. Pada awal 2015, Indonesia mengundang China untuk memasukkan proposal alternatif dan China mengusulkan biaya yang lebih rendah dan pembiayaan dijamin oleh China Development Bank atau CDB. Dengan bunga 2% dan waktu pembangunan lebih cepat. Beberapa bulan kemudian, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan proyek ini dengan menolak tawaran China dan Jepang. Alasannya, karena proyek ini disebut bisa membuat utang pemerintah membengkak. Tentunya, tak ada pembeli yang ingin kehilangan pelanggan. Jepang langsung merespon dengan menawarkan pengurangan 50% yang harus dijamin oleh negara. Kemudian China juga tak mau kalah dengan menghapus seluruh syarat jaminan negara dan mengusulkan transaksi neraca di luar pemerintah. Di sini China Development Bank akan meneruskan pinjaman ke sebuah perusahaan yang dibentuk atas patungan China dan Indonesia. Akhirnya pada tahun 2017, CDB menekan perjanjian pinjaman senilai 3,96 miliar dolar atau dengan PT Kereta Cepat Indonesia China yang 60% sahamnya dimiliki oleh Indonesia untuk mengerjakan proyek kereta cepat ini. Lantas bagaimana wujud proyek saat ini? Dari laporan detik.com, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya sebesar 2,3 miliar dolar atau setara 34 triliun rupiah. Pantas saja, negara kita semakin lama semakin miskin. Setelah isu utang tersembunyi ini viral di berbagai media, pemerintah Indonesia akhirnya membuka suara. Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengklarifikasi laporan riset soal hidden debt atau utang tersembunyi dari China. Melalui akun Twitter pribadinya @prastowo, pengamat perpajakan ini menulis sebuah utas panjang yang menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya utang tersembunyi yang telah ramai diperbincangkan belakangan ini. Menurutnya, informasi yang disampaikan versi 8data kurang tepat dan rawan dijadikan isu miring oleh media. Prastowo mengatakan bahwa utang tersembunyi ini dimaksudkan sebagai utang yang tidak dilaporkan atau disembunyikan, akan tetapi utang non-pemerintah. Utang dalam riset 8data dihasilkan dari skema business to business yang dilakukan dengan BUMN, Himbara, Special Purpose Vehicle, perusahaan patungan, dan swasta. Akan tetapi Prastowo menyebut utang BUMN hingga swasta tidak tercatat sebagai utang pemerintah. Di sisi lain, Prastowo menyatakan penarikan utang luar negeri atau ULN yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, dan swasta pun tercatat. Datanya ada dalam statistik utang luar negeri Indonesia atau SULNI yang disusun dan dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan. Berdasarkan data SULNI periode akhir Juli 2021, Prastowo menyebut total ULN Indonesia dari China sebesar 21,12 miliar dolar. Hampir mencapai angka 300 triliun rupiah. Jumlah ini terbagi dua. Pertama, utang yang dikelola pemerintah senilai 1,66 miliar dolar atau setara 22,6 triliun rupiah. Angka ini sebesar 0,8% dari total ULN pemerintah. Yang kedua, utang BUMN dan swasta dengan total mencapai 19,46 miliar dolar atau sekitar 275,3 triliun rupiah. Dengan demikian, Prastowo menegaskan bahwa tidak tepat jika terdapat ULN yang dikategorikan sebagai utang tersembunyi. Semua ULN yang masuk ke Indonesia tercatat dalam SULNI dan informasinya dapat diakses oleh publik. Memang utang BUMN yang dijamin dianggap kewajiban kontingensi, tapi ia mengklaim kewajiban ini tidak akan jadi beban yang harus dibayarkan pemerintah sepanjang mitigasi risiko default alias gagal bayar dijalankan. Kewajiban kontingensi pun memiliki batas maksimal penjaminan oleh pemerintah. Batas maksimal penjaminan baru terhadap proyek infrastruktur yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2020 hingga 2024.
adalah sebesar 6% dari PDB 2024. Dengan tata kelola seperti ini, mitigasi risiko dilakukan sedini mungkin dan tidak akan menjadi beban pemerintah.